bisa duduk dengan para guru yang orang bilang tadi kata MC juga. Mungkin katanya kasihan ngelihatnya karena tidak sesempurna kita katanya. Tapi hakul yakin bisa jadi, dan hakul yakin surganya insya Allah lebih terjamin daripada kita ya. Kadang kita menderita sesederhana karena kita meletakkan bahagianya kita itu sesuai yang kita inginin ya. Saya mah bahagianya kalau bisa melihat jalan-jalan, padahal bisa jadi dengan dihalanginya segala nikmat tersebut malah jadi jalan tambah dekat sama Allah. Karena ini negerinya para qori ya, saya pengen cerita terkait salah seorang tokoh hebat di Indonesia yang menciptakan atau menuliskan buku Iqra. Tahu buku Iqra? Tahu. Siapa di sini yang jadi bisa ngaji, entah dirinya, anaknya, atau cucunya gara-gara buku Iqra? Angkat tangan. Dari semua ya. Salah satu adab dalam baca kitab itu mesti tahu siapa musonifnya, penulisnya, siapa nama kiainya. Ada fotonya loh di belakangnya itu, pegang tongkat. Ada yang tahu? Kasih cepet ini kalau tahu. Jangan sampai lupa ya. Kiai Haji As'ad Humam. Ulangi, Kiai Haji As'ad Humam. Humam, bukan Huma. Kok kenapa jadi bahas beliau? Ini artikel terkait buku Iqra yang terakhir saya baca. Buku Iqra itu tercetak secara resmi, terjualnya itu 150 juta kopi. 150 juta kopi. Berarti punten, meskipun beliau udah wafat, minimal punya transferan pahala dari 150 juta orang baca Quran tuh ngalir ke beliau. Ya. Dan punten, mohon maaf, kita tahu Indonesia itu baru cetakan resmi, belum bajakannya. Indonesia teh ya. Punten, kalau misalkan itu bukunya dibajak tanpa seizin beliau atau ahli warisnya, tetap jadi pahala jariah nggak bagi beliau? Tetap. Pasti, nggak mungkin enggak. Ya. Dan kadang bukan satu anak satu Iqra, satu TPQ, isinya ada 30 anak lagi. Dan kalau qadarullah Allah takdirkan satu dari anak-anak tersebut ada yang mendirikan pesantren, yang di pesantrennya ada 1000 anak lagi, diajarin ngaji oleh beliau, dan beliau dulu bisa ngajinya karena buku Iqra, dapat transferan 1000 pahala lagi dari 1000 orang. Dan selama orangnya hidup ya, bukan ketika waktu itu baca Quran aja. Coba iri tidak? Harus iri kalau ada iman di hati ya, insya Allah. Sedangkan izin ya, kenapa tadi jadi bahas beliau? Beliau itu kenapa megang tongkat dari umur 18 tahun sudah nggak bisa jalan lagi, harus di kursi roda. Ya, itu umur bunda mbak lagi cantik-cantiknya, itu umur 18 tahun. Bapak lagi gagah-gagahnya, baru lulus SMA, ya masih sehat-sehatnya, energi, ya lagi bunga, lagi bermekaran itu kalau diibaratkan. Tapi di usia tersebut beliau gak bisa jalan lagi. Terus mau gimana? Pasrah, marah sama takdir Allah. Nggak mungkin Allah jadi jahat. Di luar sana yang maksiat ada. Di luar sana ada yang lagi maksiat nggak? Ada? Di luar sana ada yang tidak percaya bahwa Allah itu Tuhan, ada nggak? Ada. Tapi mereka tetap dapat rezeki nggak? Ada. Dapat. Rezekinya dari siapa? Dari Allah. Beliau yakin. Masa saya udah nurut sama Allah, Allah malah jadi jahat? Ya, mustahil. Ya. Dan beliau juga mengakui, aku bukan ahli Quran, bukan ahli hadis, dengan tawadunya ya. Apa itu yang diketahui? Huruf hijaiyah, ya itu yang diajari. Ya. Sehingga bisa jadi amal solehnya mengalahkan yang matanya sempurna sampai umur 80 tahun gak pakai kacamata. Masya Allah. Sehingga beda standar bahagianya ya. Mengingat dulu di dalam Islam itu ada kisah-kisah luar biasa. Contoh yang seperti itu contoh ya. Salah seorang sahabat Nabi yang paling akhir-akhir wafat ya. Salah satunya adalah Abu Kilabah Al-Jarmi radhiyallahu anhu. Singkat cerita, ada pemuda nyasar tersesat di hutan.
menemukan sebuah tenda gubuk reot. Dari dalam gubuknya kedengeran ada suara alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Ini pemuda heran, ini orang hidupnya senikmat apa sih? Kok gak berhenti-berhenti memuji Allah? Nekat masuk ngintip, tambah kaget karena yang lagi memuji Allah, yaitu tadi sahabat Nabi tadi Abu Kilabah, itu kondisinya ternyata kedua kakinya buntung, kedua tangannya buntung, matanya buta dua-duanya, dan telinganya setengah tuli. Saking penasarannya karena nggak masuk di akal si pemuda ini, nanya, kek, kalau bahasa kitanya, kek permisi, buat kakek nggak berhenti memuji Allah, padahal kondisinya begini. Apa jawaban sahabat Nabi tersebut? Beliau menjawab, bukankah bisa mengucap alhamdulillah saja sudah merupakan suatu nikmat? Bayangkan, ada seorang hamba yang bersyukur hanya karena diizinkan memuji Tuhannya. Seolah mengatakan kepada pemuda itu, hei pemuda, sini lihat kaki saya ada nggak? Nggak ada. Berarti mungkin kalau ada nih kaki, mungkin saya lagi maksiat. Tapi karena kaki saya tidak ada, akhirnya saya nggak bisa apa-apa. Tapi bukankah itu berarti saya sedang dipersulit ke nerakanya Allah? Dan kalau saya sedang dipersulit ke neraka, bukankah saya sedang dipermudah untuk menuju surganya? Maka bukankah berarti kondisiku ini adalah nikmat? Insya Allah, coba bisa punya pola pikir gitu ya, bunten ya. Dan kita mah waktu sekolah kayaknya pengen lulus, giliran akhirnya pengen lulus, kayaknya pengen kerja. Begitu dia kabulin kerja, kayaknya enakan usaha sendiri. Begitu udah usaha sendiri, aduh jadi harus mikirin gaji karyawan, enakan dulu kerja. Maunya apa tuh ya? Waktu jomblo pengen nikah, betul? Giliran udah nikah, apa? Punya anak. Udah punya anak, uang pangkal dipikirin ya. Datang lah ya. Enggak, istilah. Jangan sampai kalah dengan nafsu kita ya. Punten Nisan. Kadang kita mikir nggak sih, kenapa kita lebih sulit bahagia daripada anak-anak ya? Coba anak-anak mah habis benjol sama temennya, 5 menit kemudian juga udah main lagi. Siapa yang berantem? Ibu biasanya ya. Nah, kamu habis benjol sama dia, kenapa main lagi? Anak kecil mah sederhana. Benjolnya udah nggak sakit, dia punya mainan yang saya suka. Ya udah. Nggak ada anak kecil datang pulang ke rumah, mah panggilkan pengacara keluarga kita, mah. Kenapa kamu adek? Saya tidak terima, marwah dan izah saya dihina oleh anak TK Pertiwi. Ya elah. Kita bawa ke meja hijau, mah. Meja hijau dibawain meja biliar sama ibunya ya, sama-sama hijau ya. Nggak ngerti, nggak sederhana ya. Kenapa dia lebih bahagia meskipun ya anak sama orang tua pengetahuannya banyakkan siapa? Orang tua. Orang tua mah udah kuliah, udah sekolah, udah kursus ya. Anak-anak sama orang dewasa uangnya banyakkan siapa? Orang dewasa. Dewasa ya, kecuali Rafathar atau Cipung mungkin ya. Nah, mereka juga nggak request pengen lahir di situ ya. Dah gitu ya. Tapi kenapa kita lebih sulit bahagia? Asli satu alasan sederhananya. Di hati anak-anak itu belum ada pesaing Allah. Meskipun mereka juga nggak ngerti sih. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, enggak, belum paham. Fikih ibadah apalagi ya. Tapi sederhana, di hatinya belum ada pesaing Allah. Kita makin tua, makin gede, bisa jadi, oh gini ya rasanya punya jabatan, enak. Begini ya rasanya viral, populer, enak. Begini ya rasanya punya duit, enak. Itu tanpa sadar jadi pesaing Allah di hati kita. Sampai bahkan jadi penentu bahagianya kita. Karena kalau di kota besar, ada orang baru gajian, percuma gaji 20 juta. Saya mah bahagianya nanti kalau rumahnya sebesar dia. Kenapa harus kayak gitu? Dulu kita pernah kecil, ibu lahir nggak langsung segede gini kan, Bu? Pernah Iya. Ya, saya juga pernah kecil loh, Bu. Percaya nggak? Percaya. Nggak penting.
Tapi kita pernah kecil ya, pernah jadi manusia yang bahagianya tanpa alasan dan tanpa batas. Kenapa makin gede ngakunya makin pintar malah makin gampang menderita? Nah, kitanya aja kali yang terlalu banyak meletakkan pesaing Allah. Sampai izin ya, ini pun jadi ngejawab, mumpung tadi juga ada menggalang dana untuk Palestina. Karena kadang saya sering ditanya, oh kenapa? Orang Islam kan banyak, negara Islam juga banyak, kenapa kita nggak berdaya? Karena na'udzubillah ternyata sesuai membenarkan hadis Nabi. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang maknanya okamakol, bahwa kalian itu nyaris dibinasakan nanti. Kata Nabi, orang-orang beriman itu. Para sahabat nanya, emang kenapa? Apa kami sedikit waktu itu? Oh enggak, kalian banyak. Tapi seperti buih. Ya, busa-busa yang kalau ada kita ke laut tuh, di air lautnya ada busanya kan ya. Ya tapi gitu aja ngalir tolong ambing, nggak bisa menentukan ya. Kenapa? Karena Allah mencabut rasa takut di hati musuh-musuh kalian, karena di saat itu kalian terjangkit penyakit wahan. Ya. Apa itu wahan, wahai Rasul? Cinta dunia dan takut mati. Diriwayatkan di hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Baihaqi dan juga Imam Abu Daud. Ya. Sehingga ternyata dengan kita akhirnya jadi kayak gitu aja, ternyata bukan cuman kitanya yang rugi jadi susah bahagia, bukan. Tapi bahkan Islamnya juga yang jadi terinjak-injak. Ya. Karena kadang akhirnya kalau misalnya kita mikir, terus kita mesti gimana ini bicara tentang Palestina? Kadang yuk mulai dari diri sendiri aja yuk. Dan kita mah, na'udzubillah, kadang pernah survei ya di kota besar dengan Islam yang seharusnya masyarakatnya di Indonesia segini banyaknya, kayaknya mah harusnya kalau Jumatan jalanan tuh kosong kayaknya. Udah kan supir angkotnya pada laki-laki semua. Nah kalau misalkan mereka Jumatan semua kan berarti nggak ada yang narik gitu. Tapi tetap ternyata di ibu kota mah masih rame. Kadang ditanya iseng ya, guru kami pernah nanya, Pak kalau narik angkot selama 1 jam hari Jumat jam setengah 12 sampai setengah 1 itu kira-kira dapat berapa triliun ya Pak? Ngaco berapa triliun? Paling juga 100.000. Terus demi 100.000 rela ninggalin Jumatan. Terus ya kan gimana atuh? Ya kan gimana atuh? Ya punten ya. Mungkin kitanya yang terlampau. Tapi bismillah lah. Ini kalau menyaksikan ada segini banyak. Kalau pengen optimis dulu, Yastrib ketika akhirnya terbuka sebelum menjadi Madinah Al-Munawwarah, dibuka hanya dengan 6 orang pemuda saja. Nah ini kalau di sini segini banyak, bismillah ya. Satu Indonesia jadi soleh semuanya ya. Amin. Jadi tegang begini Bu, ya. Bu. Iya. Kita dulu. Ini berarti udah pada nikah semua? Tadi ditanya yang belum nikah angkat tangan. Yang jomblo ada jomblo. Tenang ya, saya nanya kayak gini bukan pengen nafkahin, bukan. Udah ada Teh Yunda ya. Insyaallah. Saya nanti nentuin contohnya mau kemana. Ya. Bismillah. Bismillah ya. Ini ras terkuat di muka bumi memang ibu-ibu itu ya. Orang bilang sen kiri belok kanan, siapa yang salah? Dunianya yang salah ya, bukan si ibu lah pokoknya. Ya. Masya Allah. Bu, biar cair dulu nih. Saya mau tanya ya. Bu, boleh tanya? Boleh. Ibu tuh kenapa kalau foto nggak bisa 1 kali, Bu? Sekali kok. Tetap aja 3 kali kan? Terus belum nungguin timernya 5 detik, ada yang 10 detik. Ya. Nyengir nungguin 10 detik. Oke, siap ya. Insyaallah. Tadi ada yang jawab karena ngelihat angelnya kok sudutnya. Oke, jawab survei sederhana ini ya. Saya senang nanya kayak gini ya. Bu. Iya. Anggap foto 10 orang nih, ya. Temen ibu yang 9 udah cantik, ya. Senyumnya udah sempurna, tapi ibu merem sendirian. Diulang nggak? Ulang. Insyaallah, ya. Terima kasih udah jujur ya. Oke,
Samina wa ata'na. Mari kita dengar, kita ulang lagi ya. Walaupun kadang saya kasihan sama yang moto ya, suka dimarahin. Mas tolong jangan gendut ya mas. Itu gimana caranya? Ya, kan yang makan banyak ibu, mas yang dimarahin yang moto. Ya, yang adil dong ya. Ulangi, fotonya sama, kameranya sama, tempatnya sama, 10 orangnya sama. Sekarang yang 9 merem, tapi ibu udah cantik sendiri. Itu kan yang diposting. Masya Allah. Ya sudahlah. Masya Allah. Beginilah ya. Tapi tetap dari para wanita ini terlahir anak yang soleh-soleha ya. Amin. Perhatiin ya, kalau ayahnya yang udah soleh masih ada peluang anaknya tidak soleh. Contoh Nabi Nuh alaihi salam, anaknya Kan'an ikut kena air bah ya, diceritakan di surat Hud surat ke-11 ya. Tapi kalau sudah istri ibunya yang soleh, insya Allah. Coba keluarga Imron surat ketiga, istrinya Imron siapa namanya? Hana ya. Hana soleha, punya anak perempuan siapa? Maryam ya. Iya. Maryamnya soleha, punya anak laki-laki siapa? Jadi nabi, anaknya soleh, luar biasa. Khadijah radhiyallahu anha, istri nabi, soleha, anak perempuannya siapa? Fatimah. Fatimahnya soleha, anak laki-lakinya pada soleh? Soleha. Hasan Husain, soleh, itu namanya bukan soleh. Masya Allah. Nah, bismillah ya. Udahlah, bismillah. Yang penting setiap harinya kita tambah dekat sama Allah. Kadang yang bisa jadi ngalangin kita untuk jadi baik atau terkabulnya doa-doa kitanya aja yang belum yakin sama Allah ya. Maka satu hal yang paling tentu harus dikuatkan adalah ketauhidannya tentu ya. Tapi kadang orang suka mengira oh tauhid itu hanya bicara oh Tuhan tuh satu ya, Allah doang. Enggak cukup. Termasuk meyakini bahwa rezeki dari dirinya, tidak ada yang bisa menyakiti kita tanpa seizinnya ya. Bahwa satu dunia mencaci kita tapi Allah sayang sama kita tetap selamat. Satu dunia cinta sama kita tapi Allah benci sama kita tetap celaka ya. Ini contoh-contoh sederhana, contoh ya. Suka masih ada yang bilang kok jangan foto bertiga, nanti yang tengah mati duluan. Iya asli, tenang ya. Yang moto juga bakal mati demi ya. Yang gak ngapa-ngapain di rumah juga pasti mati ya. Betul? Tapi kan yang penting mati itu bukan bicara mati karena apa, tapi mati sedang apa. Beda tidak? Beda ya. Contoh. Kok matinya karena COVID, tapi sedang sujud rakaat terakhir. Aman, husnul khotimah ya. Atau diganti, kok matinya di masjid, wih keren, tapi sedang nyolong speaker jatuh ketimpa. Husnul khotimah meskipun di masjid segitu teh. Ya. Sedang apa ini lebih penting. Contoh yang lain ya. Kalau keluar rumah ada mitos katanya ya. Kalau keluar rumah kejatuhan cicak nanti sial. Enggak bu, beneran ya. Kejatuhan cicak 4 RW juga nggak akan sial ya. Sial tuh satu bikin dosa nggak tobat, hukuman Allah pasti ngejar. Kok dia kejatuhan cicak tapi beneran sial jatuh dari motor. Pahit pilihannya cuma 2. Kalau gak gugurin dosa pasti ninggiin derajat. Bisa jadi gara-gara itu dosanya lebih bersih daripada yang motornya nggak pernah jatuh. Tenang aja. Sakit kepala, nyari bodrek dulu apa nyari Allah? Bodrek. Ya. Padahal siapa yang nyembuhin? Allah. Tapi begitu sembuh yang disebut ini obat emang dasar. Ya. Kudu belajar ikhlas ke gula ya. Tahu ilmu ikhlasnya gula nggak? Ilmu ikhlasnya gula. Contoh ya. Ada teh kan baru jadi enak kalau manis ya. Berarti harus dipakein apa? Gula. Tapi kalau misalkan ternyata kopi misalkan ya, ternyata pahit, yang disalahin siapa? Gula, ini gulanya kurang nih, ngaco ya. Ketika akhirnya gulanya kebanyakan, kemanisan, siapa yang disalahin? Gula. Ini gulanya kebanyakan, saya bisa diabetes nih ya. Giliran kopinya rasanya pas enak, siapa yang dipuji? Kopi emang dahsyat ya. Teh bisa jadi enak, teh manis
Tehnya enak karena dikasih? Gula. Tidak disebut teh gula, teh manis. Ya. Martabak bisa jadi enak karena dikasih? Gula. Tapi tidak disebut martabak gula, martabak manis. Ada martabak Bangka, bahkan kalau ke Surabaya disebutnya terang bulan. Ya. Iya, terang bulan. Giliran kebanyakan dan jadi penyakit yang disalahin, Gula. penyakit gula nih sayang. Apa gulanya ngambek gitu tiba-tiba jadi pahit? Ya. Ya. Tenang aja. Kadang yang terlalu menonjol itu tidak baik. Ya. Apa contoh yang menonjol tidak baik? Bisul, jerawat, ambeien, ya. Nonjol semua itu. Ya. Tapi nggak jadi kebaikan. Coba lihat ya, yang di dalam yang tidak menonjol jantung, nggak kelihatan, nggak pernah dipuji, tidur juga tetap berdegup, kita hidup. Coba ngambek aja jantung karena nggak dipuji. Berhenti dulu 5 menit, udah. Ya. Ya. Nih pohon bisa tinggi pohonnya, manis buah, karena di bawah tanahnya ada akar, nggak pernah dipuji akarnya, disebut ini buahnya memang manis. Ya. Giliran akarnya nongol keluar dari tanah, dipotong, ya. Nggak pernah caper, gitu aja. Ya, kayak al-ikhlas betul ya, tidak ada kata ikhlasnya, padahal di dalam ayat itu. Dan tapi ini yang lebih menjamin amal kita diterima sama Allah. Ya, ini pun kayak gini teh bisa jadi kita teh saling menjadi ujian satu sama lain. Ya. Saya diuji, ini ngaji, ini ceramah kayak gini kapan sukses? Bukan ketika makin banyak yang datang, bukan. Ya. Tapi ketika ini yang bicara ikhlas, walillahi ta'ala, hanya untuk mengejar ridha Allah. Tapi kalau ternyata lupa bahwa popularitas itu hanya alat untuk mengenalkan Allah, malah ngenalin diri sendiri, pengen kelihatan pinter, bisa jadi yang duduk mah kedengerannya dapat manfaat, pulang-pulang tambah takwa. Tapi yang ngomong dibakar sendiri hidup-hidup sama Allah. Kalau salah niat, ya, alhamdulillah. Ibu-ibu ya sama, dapat lagi diuji ya. Kalau niatnya bener pengen ngaji, ibu, mau siapapun yang datang, siapapun yang ceramah, bahkan kalau yang ceramahnya nggak datang, setiap langkah tetap gugurin dosa, langkah yang satunya tetap meninggikan derajat. Makin jauh berarti makin banyak pahalanya kalau niatnya ngaji. Tapi kalau niatnya selfie, ya, ketahuilah yang diajak selfie gak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Nyelamatin diri sendiri aja gak bisa. Bisa jadi jelas dari tadi juga kelihatan banyak hamba Allah yang lebih mulia, para qori kita. Ya Allah, mata saya mah udah ngelihat banyak dosa, tinggalnya aja dulu di Thailand. Beliau mah nggak Allah izinkan melihat apa-apa, tapi Al-Quran ada di kepala. Baik-baik ke beliau ya. Beliau kalau ikat sama kita, mudah-mudahan Allah izinkan ngasih syafaat ke kita. Ya Allah, saya pernah ngaji bareng dulu sama si Koko tuh. Si Koko ternyata lagi dibakar. Ngarepnya mah itu aja, ketemu orang soleh. Ya. Perbanyak kenal sama orang soleh. Ya. Meskipun kadang bawel ngingetin kita sholat melulu, ngajakin ngaji melulu. Dan karena sayang, ya. Kalau nggak sayang mah bodo amat. Ya. Nih uang nih, maksiat aja sana. Justru karena saya ngingetin ya. Nih, anak ibu makan permen melulu sampai sakit gigi. Udah sakit gigi masih minta permen. Diambil nggak permennya? Diambil. Dikasih nggak permennya kasih anak? Kasih. Enggak. Ngambek. Mama pelit, beli gelang emas aja bisa. Masa aku permen aja nggak dikasih? Tetangga ngeliat, ibu kok nggak ngasih permennya ke anak? Ibu benci ya sama anak ibu. Coba, nggak dikasih permen ke anak yang sakit gigi karena benci atau karena sayang? Sayang. Jadi kalau kita lagi berdoa nih, punya keinginan sejauh ini gak dikabul-kabul, punten. Bukan Allahnya gak sayang, bisa jadi itu cara Allah